Anybody know where I can find Terrence? Who the fuck do you think you are, you old motherfucker? Anybody know where I can find Terrence? Why don't you ask your mama? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Richard di sini di Kevin Bird Film tentunya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Badass yang dirilis pada tahun 2012. Badass mengisahkan tentang kehidupan seorang pria tua yang secara bertubi-tubi mengalami kegagalan di masa muda, yaitu gagal menikahi seorang gadis pujaan hatinya. Bahkan gagal pula mendapatkan pekerjaan yang layak setelah memutuskan berhenti menjadi tentara. Kegagalan itu ternyata mengikuti kehidupannya hingga di masa tua. Hidupnya yang sangat menyedihkan tiba-tiba berubah seketika, di mana sebuah tindakan heroik yang tanpa sengaja ia lakukan kini merubah hidupnya semakin membaik. Baiklah teman-teman, seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia, Badass. Film dibuka dengan berlatarkan tahun 1957 di sebuah desa bernama Santa Rosa, California, sebuah desa yang damai, yang mayoritas penduduknya hidup dengan bertani dan beternak sapi. Salah satunya seorang bocah bernama Frank Vega. Ia terlahir dari seorang petani sederhana, memiliki puluhan hektar tanah dan juga beberapa ekor sapi. Beberapa tahun kemudian setelah Frank beranjak remaja, ia pun berkenalan dengan seorang gadis di desanya bernama Lindsay, hingga terjalinlah sebuah ikatan di antara mereka. Saling berkomitmen satu sama lain, merencanakan untuk membangun bahtera rumah tangga di kemudian hari. Hingga satu ketika, Frank mendapatkan panggilan mengikuti perang di Vietnam sebagai bentuk kepedulian untuk membela negaranya. Hal itu mau tidak mau Frank meninggalkan Lindsay sementara waktu, dan ia berjanji akan segera pulang setelah perang itu berakhir. Singkat cerita, tanpa terasa sudah 10 tahun Frank menghabiskan waktunya mengikuti perang di Vietnam. Namun ia mengalami cedera ketika sebuah ledakan bom meratakan tulang kakinya, membuatnya harus dirawat selama beberapa bulan di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya itu. Setelah kembali pulih, satu-satunya rencana yang terfikirkan oleh Frank saat itu adalah segera kembali pulang ke desanya, melamar Lindsay sang kekasih hati untuk merajut mimpi dan masa depan yang sudah lama terpendam. Namun alangkah kagetnya Frank ketika ia tiba di sana. Lindsay keluar membukakan pintu, disusul oleh dua orang gadis kecil yang menghampirinya, memanggilnya dengan panggilan Mama. Mommy, I'm hungry. Dan saat itu juga Frank pun tersadar kalau Lindsay telah menikah. Pada akhirnya Frank pun pergi dengan memendam rasa kecewa, berjalan dengan langkah gontai, meratapi kebodohannya tanpa bisa menyalahkan Lindsay yang terpaksa menikah dengan pria lain karena tak juga mendapatkan kepastiannya. Beberapa hari kemudian setelah mencoba move on dari bayang-bayang Lindsay, Frank akhirnya memutuskan mendaftar untuk masuk ke Akademi Kepolisian. Namun harapannya harus gagal ketika ia mendapatkan balasan sebuah surat yang mengatakan bahwa Frank ditolak karena memiliki cacat pada tulang kakinya akibat terkena bom di masa perang. Tak berputus asa, Frank pun mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Namun lagi-lagi ia harus gagal, di mana lamarannya selalu ditolak karena dianggap tak memiliki pengalaman kerja selain pengalaman berperang. Pada akhirnya untuk melanjutkan hidupnya, Frank dengan terpaksa mencoba peluang lain dengan memulai usahanya sendiri, menjual hotdog di pinggir jalan selama bertahun-tahun, hingga ia pun terlena dengan usianya yang kini sudah beranjak 60 tahun. Bahkan yang lebih menyedihkan, bisnisnya itu pun mulai tersaingi dengan adanya penjual hotdog lain yang memiliki strategi pemasaran yang lebih baik dari Frank. Otomatis pembeli yang sudah menjadi pelanggannya selama bertahun-tahun akhirnya meninggalkan dagangannya. Sungguh malang nasib Frank. Kesialan demi kesialan seakan tak pernah menjauh dari kehidupannya. Semenjak itu ia semakin terpuruk, membuatnya setiap hari hanya bisa mabuk bermalas-malasan di depan televisi. Sampai di satu hari saat Frank menumpang di sebuah bus kota, tiba-tiba ia melihat dua orang pria botak bertampang preman mendekati seorang pria tua. Lalu dengan seenak jidatnya meminta pria tua itu untuk memberikan kursinya pada mereka. Si Pak tua tak peduli, justru dengan berani ia menampar salah seorang dari mereka hingga membuat pria botak pun marah dengan membalas Pak tua itu. Namun sebelum itu terjadi, gerakan tangannya dihentikan oleh Frank, meminta agar mereka menjauhi Pak tua itu. Hey old man, you mind moving? We gotta sit together. Get the fuck out of my seat. Oh, you believe this guy? Crazy fucking spear chucker.
There's 2 seats in the back. Take them, but leave him alone. Are you fucking kidding me? Stand up, asshole. I don't want any trouble. Leave me alone. I can either kick your ass while you're sitting down or while you're standing up. I told you I didn't want to fight. Fucking told you. Saat baku hantam berlangsung, ternyata ada beberapa orang remaja yang mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka. Siapa sangka itu akan menjadi sebuah titik awal di mana aksi yang dilakukan Frank akhirnya menjadi viral hingga menyebar dengan cepat di media sosial. Sebuah tindakan yang dianggap sangat positif bagi masyarakat, membuat Frank dianggap sebagai pahlawan dan diberi julukan oleh masyarakat dengan panggilan Badass. Namanya yang kini terkenal tentu saja membuat Frank mendapatkan beberapa panggilan pekerjaan dari kepolisian. Bahkan ia juga diundang ke beberapa stasiun TV untuk melakukan sesi wawancara bersama dengan ibunya. 3 bulan kemudian di tengah ketenarannya, Frank harus mengalami kenyataan pahit di mana sang ibu berpulang untuk selama-lamanya. Namun ternyata sang ibu mewarisinya sebuah rumah, beberapa perhiasan milik keluarga, dan juga seekor anjing bernama Baxter. Pindahlah Frank ke rumah barunya, dibantu oleh seorang sahabat kecilnya bernama Klondike, mengangkat barang-barang hingga membantu beres-beres di rumah baru Frank itu. Malam harinya setelah Frank dan Klondike sudah seharian penuh disibukkan dengan membenahi barang-barang, mereka berdua pun mengobrol sambil minum-minum. Lalu Klondike menitipkan sebuah amplop berisikan flashdisk pada Frank, memintanya untuk menyimpan flashdisk tersebut dan akan memberitahunya di kemudian hari apa isi dari flashdisk itu. Tak berselang lama kemudian Klondike pun pamit pulang ke rumahnya. Ia melangkah keluar dari pintu rumah Frank, berjalan dengan langkah pelan hingga tak menyadari sebuah mobil tengah membuntutinya dari belakang. Langkahnya pun akhirnya terhenti, di mana mobil itu kini menghadang tepat di depannya. Hingga turunlah 2 orang pria dari mobil, meminta sebuah flashdisk yang sepertinya pernah dijanjikan Klondike pada mereka beberapa waktu yang lalu. Tak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan terpaksa salah seorang dari mereka mengeluarkan pistol untuk mengancam Klondike, hingga Sebastian, leave him. The cops are coming. We gotta go. sialnya tak ada satu orang pun yang melihat bahkan melintas di gang itu. Kesempatan dimanfaatkan oleh kedua pria dengan segera pergi meninggalkan Klondike yang telah tewas akibat peluru yang bersarang di tubuhnya. Pagi harinya, Frank terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara telepon berdering dengan sangat keras. Pihak rumah sakit memberitahunya bahwa Klondike ditemukan tewas tadi malam diserang oleh beberapa pria tak dikenal. Tak perlu menunggu waktu lama, Frank segera datang ke rumah sakit. Dan saat itu juga ia kembali harus kehilangan orang terdekatnya yang tak lain adalah sahabat terbaiknya di masa kecil. Malam harinya di tengah kesedihannya, Frank mencoba menenangkan diri dengan membeli sebotol minuman beralkohol di supermarket. Namun saat ingin membayar minuman itu di kasir, ternyata uang yang ia miliki tak cukup untuk membayar sebotol minuman itu. Dengan wajah memelas, Frank meminta pada sang kasir untuk mengizinkannya berhutang terlebih dahulu. Namun dengan pelitnya sang kasir menolak mentah-mentah permintaan Frank, hingga tiba-tiba beberapa orang pria datang masuk ke dalam. Nobody move! Give me what's in that register! Setibanya di rumah, Frank didatangi oleh seorang polisi yang mengetahui adanya keributan di supermarket. Meminta Frank untuk sedikit mengontrol dirinya dan meminta agar sebaiknya Frank tidak mencampuri tugas yang seharusnya dilakukan oleh para polisi. Namun Frank tak peduli. Ia justru menanyakan pada polisi tersebut sampai di mana progres usaha yang dilakukan polisi untuk menemukan pembunuh sahabatnya itu. Polisi itu mengatakan kalau semua itu butuh proses. Bahkan tindak kriminal yang setiap hari terjadi agak menyulitkan petugas untuk menemukan para pelaku. Alasan yang serupa juga terjadi ketika Frank mendatangi kantor polisi. Seorang detektif terlihat berbelit-belit mengutarakan alasannya. Bahkan detik ini juga Frank tahu kalau mereka belum juga melakukan usaha apapun untuk mengusut tuntas kasus Klondike itu. Keesokan harinya, Frank yang merasa kalau polisi tak dapat diandalkan lagi dalam melakukan tugas mereka. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa pelaku yang telah menghabisi Klondike sahabatnya itu. Berangkatlah ia dengan berjalan kaki, hingga tibalah Frank di lokasi tempat Klondike dihabisi beberapa waktu yang lalu. Setelah beberapa saat menyusuri lokasi dan tak menemukan petunjuk apapun, secara kebetulan tanpa sengaja,
Frank menemukan sebuah selongsong peluru tergeletak di dalam sebuah lubang dan juga sebuah kalung liontin berisi sebuah foto seorang wanita. Beberapa barang bukti yang dianggap dapat membongkar identitas para pelaku. Saat itu juga Frank segera bergegas mendatangi sebuah toko senjata, lalu bertanya pada pemilik toko meminta bantuannya untuk mencari tahu tentang peluru jenis apa yang ia temukan itu. Pemilik toko itu pun memberitahunya kalau peluru itu adalah jenis peluru dengan spesifikasi M9 Beretta. Dan secara kebetulan ia pun juga tahu siapa pemilik dari kalung liontin yang berisikan sebuah foto wanita yang ditunjukkan oleh Frank itu. Pemilik toko itu pun memberikan sebuah alamat pada Frank, sebuah lokasi yang dianggap adalah kediaman tempat pelaku atau mungkin markas para pembantai sahabatnya itu. Terdorong oleh rasa penasaran pada para pelaku yang telah berani menghabisi sahabatnya itu, Frank lalu beranjak dari toko senjata menuju rumah pelaku dengan bermodalkan alamat yang diberikan oleh si pemilik toko. Sesampainya di tempat tujuan, Frank lalu mengetuk pintu. Seorang wanita cantik alias mamah muda yang ternyata adalah istri dari salah satu pelaku pembunuh Klondike. Wanita itu lalu menyambut Frank dengan bertanya apa maksud dan tujuan Frank datang ke rumahnya. Setelah Frank sedikit berpura-pura dengan mengatakan kalau dia adalah rekan kerja suaminya, saat itu juga wanita tersebut mengatakan kalau suaminya yang ternyata bernama Terence sudah lama nggak pulang ke rumah. Tanpa diminta oleh Frank, wanita itu pun memberitahu kalau sang suami biasanya nongkrong dan bermain basket di sebuah taman. Bermodalkan alamat yang diberikan oleh si mamah muda, berangkatlah Frank menaiki sebuah bus, membaca peta lokasi hingga tibalah ia di sebuah lapangan basket. Kedatangannya mengundang perhatian beberapa orang pria berkulit hitam yang langsung saja menghampirinya. Saat itu juga Frank bertanya pada mereka, menanyakan siapa di antara mereka yang bernama Terence. Namun bukannya memberikan jawaban. Pria-pria itu justru menertawakan dan menjahilinya hingga menyerang Frank saat itu juga. Anybody know where I can find Terrence? Who the fuck do you think you are, you old motherfucker? Anybody know where I can find Terrence? Why don't you ask your mama? Hingga pada akhirnya salah seorang dari mereka dengan terpaksa memberikan informasi pada Frank, mengatakan bahwa satu-satunya orang yang tahu keberadaan Terence yaitu seorang pria yang tinggal di sebuah apartemen bernama Renaldo. Tak perlu menunggu waktu lama, Frank segera pergi dari tempat itu. Ia kembali menaiki sebuah bus hingga tibalah ia di sebuah apartemen. Saat itu juga ia mendobrak pintu, memeriksa ruangan demi ruangan, sampai akhirnya seorang pria muncul dan menyerangnya. He's out the velvet scorpion. You make a terrible priest. Malam harinya saat Frank membuang sampah di depan rumahnya, secara kebetulan ia melihat sepasang suami istri yang sedang bertengkar yang juga disaksikan oleh anak mereka bernama Martin. Frank yang melihat kejadian itu pun tergerak oleh rasa kasihan. Ia mendekati wanita itu, menawarkan bantuannya untuk mengobati bekas luka pada wajah wanita tersebut yang diakibatkan oleh ulah suaminya sendiri. Dibawalah ibu Martin ke rumahnya. Mengobati luka bekas tonjok sang suami membuat wanita berkulit hitam itu tampak tertegun melihat kebaikan Frank. Okay, here, now you gotta keep this on at least 20 minutes. Wow, that's real sweet, Frank, but... Di keesokan paginya, Frank kembali melanjutkan pencariannya. Berbekal alamat yang diberikan pria di apartemen, tibalah Frank di depan sebuah bar bernama Velvet Scorpion. Masuklah ia ke dalam, lalu bertanya pada beberapa orang pengunjung dan seorang bartender tentang keberadaan seorang pria bernama Renaldo. Namun pertanyaannya justru dibalas dengan diam 1000 bahasa. Hingga seorang pria bertubuh besar menghampirinya, lalu dengan beringas menyerang Frank saat itu juga. Excuse me, tell me where I can find Ronaldo? So you're that badass dude. No, not really. See what type of badass you are? It does. All right, amigo, calm down. Tanpa kesulitan, Frank dengan mudahnya menghentikan serangan mereka, membuat bartender di bar itu akhirnya mengalah, lalu memberitahu Frank kalau Renaldo saat ini sedang berada di lantai atas. Naiklah Frank ke lantai atas, mendobrak pintu ruangan, dan melihat Renaldo yang sedang asik bergelut dengan 2 orang wanita. Tanpa bermaksud ingin mengajak ribut, Frank mencoba menjelaskan pada Renaldo kalau dia hanya ingin tahu keberadaan Terence. Renaldo justru mengeluarkan sebilah pisau hingga menyerang Frank saat itu juga. Okay. Terrence hangs out with this bitch named Tatiana. Sorry for the interruption. Setelah mendapatkan informasi, Frank pun segera pulang ke rumahnya.
Namun betapa kagetnya Frank ketika di dalam sana ia melihat ruangan sudah dalam keadaan berantakan. Hingga tanpa ia sadari, tiba-tiba penasaran dengan isi flash disk yang diminta oleh si pria tambun tersebut, Frank pun mendatangi Martin, meminta bantuannya untuk melihat isi dari flash disk yang pernah diberikan Klondike beberapa waktu yang lalu. Dibukalah isi file dari flash disk tersebut, memperlihatkan detail anggaran dana operasional sebuah organisasi politik, yaitu aliran dana untuk kegiatan penyuapan seorang wali kota untuk mendapatkan kembali masa jabatannya, di mana sang wali kota menyuap seorang gangster bernama Panther untuk mempengaruhi warga agar mau memilihnya kembali menjadi wali kota mereka. Malam harinya, Frank mendatangi sebuah panti pijat, lalu memilih seorang wanita bernama Tatiana sebagai terapisnya. Resepsionis kemudian mempersilahkan Frank menunggu terlebih dahulu di ruang pijat. Hingga tak lama kemudian, wanita yang bernama Tatiana pun masuk ke dalam, lalu mulai memijat Frank sambil mengobrol. Di kesempatan itu Frank bertanya pada Tatiana kalau sebenarnya dia sedang mencari seorang pria bernama Terence. Tatiana yang mendengar nama itu tentu saja kaget, dan secara tiba-tiba ia memutuskan berhenti memijat Frank, lalu segera pergi pamit untuk pulang dengan alasan ada temu janji dengan seseorang. Merasa dan disembunyikan oleh wanita itu, Frank dengan segera menyudahi pijatannya, membuntuti langkah Tatiana dari belakang hingga berhenti di sebuah rumah. Masuklah Tatiana ke dalam rumah itu, disusul oleh Frank yang menemukan sebuah pintu yang ternyata tidak terkunci, lalu secara perlahan-lahan ia mengendap-endap menaiki anak tangga. Saat itu juga Frank mendengar suara wanita yang sepertinya sedang baku naik dengan seorang pria. Ia segera mendobrak pintu tersebut dan dengan amarah yang telah dipenuhi dendam atas kematian Klondike, Frank tanpa ampun memukul hingga mencekik Terence, memaksanya untuk memberitahu alasan dari motif pembunuhan sahabat kecilnya itu. Tak dapat menahan rasa sakit pada tangannya, pada akhirnya Terence mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh seorang pria untuk menghabisi Klondike. Ia menyebutkan sebuah nama yang menjadi dalang atas kematian sahabat Frank itu, yaitu seorang pria bernama Sebastian atau dikenal sebagai Panther. Di keesokan paginya, Frank menemui Officer Malark, memberinya flash disk yang berisikan barang bukti yang menjadi penyebab atas kematian sahabatnya itu. Setelah mengatakan itu, Frank pun segera pamit untuk menyelesaikan perburuannya. Namun Malark mencoba melarangnya untuk tidak lagi melakukan tindakan anarkis dan menyerahkan tugas itu pada pihak kepolisian. Namun Frank yang terlihat ngotot, pada akhirnya Malark tak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya untuk menuntaskan dendamnya itu. Masih menggunakan transportasi bus kota, Frank pun turun di persimpangan jalan, memasuki area sebuah gudang yang ia pastikan adalah tempat atau markas Panther saat ini berada. Tanpa permisi terlebih dahulu, Frank pun segera masuk ke dalam, yang kemudian langkahnya dihadang oleh dua orang pria, disusul oleh Panther yang juga tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Saat itu Panther terlihat marah setelah mengetahui kalau beberapa orang anak buahnya telah dihabisi oleh Frank. Hingga saat itu juga ia melangkah maju, meminta Frank untuk menyerahkan flash disk tersebut. Namun beberapa saat kemudian setelah sadar dari pingsannya, Frank melihat tubuhnya sudah dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Dengan pengait strom listrik yang menempel pada tubuhnya, Frank pun disetrum secara bertubi-tubi dengan tujuan memaksanya untuk memberikan flash disk itu. Dalam keadaan terancam, Frank bertahan dengan tetap bungkam. Ia mencoba melepaskan tali yang mengikat kedua tangannya, hingga anak buah Panther mengatakan sesuatu yang buruk tentang sahabatnya Klondike. Dan saat itu juga, sebuah luapan amarah berubah menjadi sebuah kekuatan, membuat Frank tiba-tiba melihat api yang semakin membesar melalap sisi gudang. Panther pada akhirnya berinisiatif berlari keluar hingga memberhentikan sebuah bus di terminal, memaksa supir untuk segera turun, lalu mengambil alih bus tersebut dengan segera pergi dari tempat itu secepatnya. Sementara itu di dalam gudang, Frank yang sadar kalau gudang tersebut akan segera meledak. Saat itu juga ia segera berlari secepatnya bersamaan dengan ledakan yang menghancurkan seisi gudang. Tibalah ia di terminal, sempat melihat Panther kabur menggunakan bus, lalu mendatangi seorang supir meminta bantuannya untuk meminjamkan busnya itu.
Untungnya pria tersebut mengenal Frank sebagai pahlawan dengan julukan Badass. Dengan senang hati, ia mempersilahkan Frank menggunakan busnya, dan saat itu juga Frank mengejar Panther hingga terjadilah kejar-kejaran. Tak berselang lama setelah aksi kejar-kejaran di jalanan, mereka tanpa sadar memasuki area perlintasan kereta. Frank yang ternyata kehilangan kendali, saat itu juga tak dapat menahan laju busnya hingga menubruk pintu masuk stasiun. Secara bersamaan di arah berlawanan, tampaklah bus yang dikendarai oleh Panther. Bus mereka yang kini saling berhadapan-hadapan, membuat mereka berdua mencoba mengadu nyali dengan menubrukkan bus yang mereka bawa masing-masing. Hingga akhirnya Panther tentu saja senang melihat kejadian itu. Ia tertawa bersorak, bahkan mengumpat menyaksikan kemenangannya. Namun ia tak menyadari, tiba-tiba tepat di depannya, tubrukan dahsyat kereta yang menyeret badan bus yang dikendarai oleh Panther ternyata tidak menewaskan si gangster berkulit hitam itu. Dengan segera ia keluar dari busnya, lalu segera berlari meninggalkan lokasi, bersembunyi dan menghilang di kegelapan malam. Hal serupa terjadi dengan Frank. Ia berhasil keluar setelah memecahkan pintu kaca, lalu segera berlari terseok-seok akibat luka pada kakinya. Sementara itu di rumah Martin, ibunya yang sedang mencuci piring di wastafel, tak menyadari sesuatu sedang mengincar nyawanya. Siapa sangka Panther yang sedang mencari tempat bersembunyi, memilih sebuah rumah secara random, hingga memutuskan masuk ke dalam rumah Martin sebagai tempat persembunyiannya. Masuklah Panther melalui pintu belakang, mengambil sebilah pisau di dapur, lalu mendapati ibu Martin yang tentu saja kaget melihat kedatangannya. Panther yang mencoba mendekat membuat ibu Martin semakin terlihat ketakutan. Yang dapat dilakukan saat itu hanyalah menjaga jaraknya dari cengkeraman Panther, berusaha menjauh dengan mengitari meja makan, hingga tiba-tiba akhirnya rubuhlah tubuh si Tambun ke tanah. Diiringi tepuk tangan beberapa orang warga, menyaksikan pahlawan mereka berhasil menghabisi sampah masyarakat yang tak lain adalah kaki tangan para koruptor. Berita itu pun kembali menjadi viral. Frank Vega yang sebelumnya pernah diberitakan melindungi seorang pria tua di dalam bus, kini namanya sebagai Badass kembali viral di media sosial dan pemberitaan di televisi, di mana Frank terkonfirmasi berhasil membongkar salah satu kasus skandal politik terbesar yang melibatkan wali kota Williams dan beberapa organisasi geng jalanan yang berbahaya. Hingga akhirnya Frank yang pernah mengikuti perang di Vietnam itu pun diberi penghargaan dengan diangkat sebagai kepala polisi. Keberuntungan Frank ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Ia dan ibu Martin yang selama ini memendam rasa suka sama suka, akhirnya mereka berdua memutuskan berpacaran. Dan film pun berakhir. You know, I think I actually found the best day of my life. I don't see it. Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di Alur Cerita Film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di Alur Cerita Film selanjutnya.